Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Axel dan juga Mbak Anggita. Perkenalkan saya Afifah Hanifah dengan NPM 23401031158. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan 3 perusahaan emiten, yaitu PT Permaplasindo Tbk dengan kode saham BINO, PT Berkah Prima Perkasa Tbk dengan kode saham BLUE, dan PT Cahaya Putra Asa Keramik Tbk dengan kode saham CAKK untuk periode tahun 2023 hingga 2024. Sebagai pembuka, mari kita lihat ringkasan eksekutif dari masing-masing perusahaan. PT BINO saya gambarkan sebagai perusahaan yang mengalami paradoks antara kas dan laba, di mana fundamental kas dan solvabilitasnya sangat kuat. Namun sayangnya, perusahaan mengalami kemerosotan drastis pada profitabilitas operasional hingga merugi. PT Blue adalah pemenang operasional dengan stabilitas yang tinggi, efisiensi yang terjaga, dan likuiditas yang luar biasa. Meskipun tetap memiliki resiko yang perlahan naik pada beban bunga. Sementara, PT CAKK sedang dalam fase restrukturisasi kritis di mana operasinya tidak efisien karena beban melebihi pendapatan dan arus kas masih berdarah. Satu-satunya anomali positif dari CAKK adalah pelunasan utang jangka panjang di tahun 2024. Ini adalah gambaran besar yang akan kita bedah lebih lanjut nantinya. Mari kita mulai dengan analisis laba rugi menggunakan pendekatan common size, khususnya pada efisiensi harga pokok penjualan atau HPP. Pada PT BINO, di tahun 2023, beban pokok penjualan tercatat sebesar 69,85% dari penjualan, sehingga laba bruto mencapai 30,15%. Namun di tahun 2024, komposisi ini berubah drastis di mana beban pokok melonjak menjadi 75,91% dan laba bruto turun menjadi hanya 24,09%. Penurunan margin ini sangat signifikan dan mengindikasikan adanya tekanan biaya produksi yang besar. Berbeda dengan PT Blue yang menunjukkan kinerja paling efisien dan terkendali, di tahun 2023 beban pokok Blue adalah 65,76% dan laba brutonya 34,24%. Di tahun 2024, beban pokok naik tipis menjadi 66,08% dan laba bruto menjadi 33,92%. Ini menunjukkan bahwa Blue mampu menjaga efisiensi biaya produksinya dengan sangat baik di tengah perubahan kondisi. Sementara itu, PT CAKK berada dalam situasi yang sangat mengkhawatirkan. Di tahun 2023, beban pokok sudah mencapai 99,44% yang berarti laba bruto hanya tersisa 0,56%. Namun di tahun 2024, beban pokok justru melampaui pendapatan hingga mencapai 103,53%, sehingga laba bruto menjadi negatif sebesar 3,53%. Artinya, CAKK menjual barang dengan harga di bawah biaya produksinya, yang merupakan kondisi yang tidak sehat dan menandakan efisiensi yang hancur. Selanjutnya, kita lihat analisis indeks number pada tahun 2023 untuk melihat anomali pertumbuhan ekstrim. Ada 3 temuan menarik. Pertama, PT BINO mengalami kemerosotan laba sebelum pajak yang sangat tajam hingga mencapai minus 724,37%. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas operasional BINO benar-benar jatuh ke dalam kerugian absolut. Kemudian yang kedua, PT Blue mencatat lonjakan beban bunga sebesar 787,75% yang merupakan peningkatan kewajiban finansial yang sangat drastis di tengah kondisi operasional yang sebenarnya masih stabil. Ketiga, PT CAKK mengalami tekanan pada beban pokok yang melesat 119,51%, jauh meninggalkan pertumbuhan penjualannya yang hanya 114,78%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya produksi CAKK tumbuh lebih cepat daripada pendapatan, sehingga margin semakin tertekan. Dari hasil uji DuPont tahun 2024, kita dapat melihat siapa yang menghasilkan nilai tertinggi. Untuk ROA, BINO mencatat minus 11,73%, Blue 14,98%, dan CAKK minus 6,79%. Blue unggul jauh di sini.
Untuk NPM, Bino tercatat 11,73%, Blue 10,22%, dan CAKK minus 6,79%. Perlu dicatat bahwa meskipun angka NPM Bino terlihat positif, namun jika kita perhatikan konteksnya, Bino sebenarnya mengalami kerugian sehingga tanda minus pada ROE dan ROA-nya menunjukkan bahwa margin positif itu mungkin berasal dari komponen lain, tapi secara keseluruhan perusahaan tetap merugi. Leverage atau pengganda ekuitas Bino adalah 116,77%, Blue 113,34%, dan CAKK 264,41%. Di sini terlihat bahwa CAKK memiliki leverage yang sangat tinggi, yang berarti ketergantungan pada utang sangat besar. Hasil akhir return on equity atau ROE, Bino minus 10,27%, Blue 16,98%, dan CAKK minus 8,80%. Jadi, Blue adalah pemenang mutlak dalam uji DuPont dengan ROE hampir 17%, sementara Bino dan CAKK masih berada di zona negatif. Sekarang kita beralih ke anatomi arus kas yang melihat realitas uang tunai di balik laba. Pada tahun 2024, PT Bino memperoleh arus kas dari aktivitas operasi sebesar 12,26 miliar, sedangkan arus kas investasi negatif 2,36 miliar dan arus kas pendanaan negatif 10,18 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa Bino menghasilkan kas dari operasi, tetapi kas tersebut digunakan untuk investasi dan membayar kewajiban pendanaan. PT Blue di tahun 2024 memiliki arus kas operasi 10,92 miliar, arus kas investasi negatif 1,01 miliar, dan arus kas pendanaan negatif 13,95 miliar. Polanya mirip dengan Bino, namun arus kas operasionalnya lebih kecil. Sementara PT CAKK di tahun 2024 justru memiliki arus kas operasi negatif 38,03 miliar, arus kas investasi positif 8,22 miliar, dan arus kas pendanaan positif 29,26 miliar. Ini artinya, operasi CAKK masih menguras kas dan perusahaan sangat bergantung pada pendanaan eksternal untuk bertahan hidup. Untuk mengukur kemampuan perusahaan berdiri sendiri, kita lihat rasio kecukupan arus kas. Free cash flow atau kas beban Bino di tahun 2023 tercatat 13,95 miliar dan di 2024 menjadi 13,31 miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kas bebas yang cukup meskipun sedikit menurun. PT Blue memiliki free cash flow negatif 2,52 miliar di tahun 2023, namun membaik menjadi positif 1,48 miliar di tahun 2024. Sedangkan PT CAKK free cash flow-nya sangat fluktuatif dari 196,91 miliar di tahun 2023, kemudian turun drastis menjadi minus 46,25 miliar di 2024. Cash flow adequacy ratio atau rasio kecukupan arus kas untuk Bino adalah 128,25% pada 2024, yang berarti sangat cukup untuk menutupi kebutuhan investasi dan utang. Kemudian Blue berada di 100,63%, yang artinya pas memenuhi batas kecukupan, sementara CAKK sendiri memiliki rasio minus 108,98%, yang menunjukkan kondisi kritis karena sangat bergantung pada suntikan dana eksternal. Untuk cash reinvestment ratio, Bino mengalami peningkatan dari 1,62% di 2023 menjadi 2,63% di tahun 2024. Blue turun dari 2,04% menjadi 0,47% dan CAKK memburuk dari minus 14,23% menjadi minus 21,43%. Selanjutnya adalah perisai likuiditas jangka pendek. Pada asset test ratio atau rasio cepat, Bino meningkat dari 1,26 di 2023 menjadi 1,33 di 2024, yang berarti perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada persediaan. Dan posisinya aman serta ada perbaikan bertahap. Blue memiliki asset test yang sangat tinggi yaitu 3,74 di 2023 dan 3,4 di 2024 yang menunjukkan posisi yang sangat dominan. Arus kas dan aset lancarnya jauh melampaui kewajiban.
Sedangkan CAKK sendiri hanya memiliki 0,28 di tahun 2023 dan 0,27 di tahun 2024, yang berarti rentan gagal bayar karena aset lancar tanpa persediaan tidak cukup untuk menutup utang lancar. Untuk cash to current asset ratio, Bino tercatat 0,005 di 2023 dan 0,06 di 2024. Blue 0,18 dan 0,10, CAKK 0,1 dan 0. Ini menunjukkan proporsi kas terhadap aset lancar. Untuk cash to current liabilities ratio, Bino meningkat dari 0,17 menjadi 0,26, Blue menurun dari 1,31 menjadi 0,69, dan CAKK tetap di 0. Artinya di sini Bino masih di bawah 1, Blue masih cukup kuat meskipun turun, dan CAKK hampir tidak memiliki kas untuk menutupi utang lancar. Kemudian cash flow ratio Bino naik dari 0,14 menjadi 0,32, Blue turun dari 1,93 menjadi 1,14, dan CAKK membaik dari minus 0,18 menjadi minus 0,13 tetapi masih negatif. Terakhir kita lihat struktur modal dan risiko solvabilitas. Debt to equity ratio Bino meningkat sedikit dari 0,1633 di tahun 2023 menjadi 0,1748 di 2024 yang masih sangat rendah dan menunjukkan bahwa Bino adalah perusahaan paling konservatif dengan porsi modal internal yang sangat dominan. Blue juga meningkat dari 0,2724 menjadi 0,3217 yang menunjukkan adanya resiko pertumbuhan, namun rasio ini masih dalam batas sehat. Kemudian, CAKK mengalami penurunan drastis dari 1,0438 di tahun 2023 menjadi 0,2893 di tahun 2024. Hal tersebut artinya perusahaan memasuki fase pemulihan agresif. Selanjutnya, net debt to equity ratio Bino turun dari 0,1404 menjadi 0,0819. Blue naik dari 0,1547 menjadi 0,2530 dan CAKK turun dari 1,0392 menjadi 0,2873. Long term debt to equity Bino turun dari 0,0271 menjadi 0,0137. Blue tetap di 0 di kedua tahun, dan juga CAKK turun drastis dari 0,3070 menjadi 0. Artinya, di sini CAKK benar-benar melunasi utang jangka panjangnya di tahun 2024. Net debt to net capital ratio Bino turun dari 0,1231 menjadi 0,0757, Blue naik dari 0,1340 menjadi 0,2019, dan CAKK turun dari 0,5296 menjadi 0,2232. Sebagai sintesis akhir, kita bisa menyusun rekam medis keuangan ketiga perusahaan. Pada aspek operasi, Blue mendapat nilai baik, Bino dan CAKK kurang. Pada profitabilitas, Blue baik, Bino dan CAKK kurang. Pada arus kas, Bino dan Blue baik, CAKK kurang. Pada likuiditas, Bino dan Blue baik, CAKK kurang. Pada solvabilitas, Bino sangat baik, Blue baik, dan CAKK berada di antara kurang dan baik karena adanya perbaikan. Kesimpulan akhir dari seluruh analisis adalah bahwa PT Blue adalah perusahaan yang paling sehat secara keseluruhan. PT Bino hidup dari fundamental kas dan ekuitasnya sangat kuat, namun mati di margin karena profitabilitas operasionalnya merosot. Sedangkan PT CAKK sangat umum sakit kronis, secara umum sedang sakit kronis, tetapi diselamatkan sementara oleh restrukturisasi utang jangka panjang yang berhasil ditekan drastis di tahun 2024. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.